tujuan Yesus disalibkan itu untuk apa saja? Silahkan. Ya, sebetulnya itu bukan tujuan sih, Pak. Oke. Sebetulnya itu sebagai satu daripada kasih sang Bapa itu kepada keturunan Adam, gitu. Adam dan keturunannya, begitu, Pak. Dalam bentuk penyaliban. Kenapa penyaliban ini dibilang bentuk kasih sayang Allah kepada manusia? Ya, karena ketika Adam ya di kejadian itu dia telah jatuh ke dalam dosa gitu, Pak. Gitu. Jadi kalau Tuhannya orang Kristen itu dan Tuhannya orang Yahudi itu ketika dia bertita itu akan selama-lamanya, tidak akan berubah gitu, Pak. Dan Tuhan juga itu menciptakan manusia dan sekaligus dia memberikan free will, kebebasan tanpa dia campur tangan gitu. Jadi karena Adam berdosa atau jatuh ke dalam dosa, sehingga Yesus disalibkan. Ini bukannya dosa jadi dosa ditimpa lagi sama dosa gitu ya? Bukan gitu ya? Bukan. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, yang pertama itu dikorbankan itu adalah binatang. Sebagai pengganti, karena pada saat itu seharusnya Adam itu dihukum mati. Nah terus makanya ya masih lanjut ternyata. Adam itu Tuhan tahu jatuh ke dalam dosa dan mereka sembunyi karena takut. Itu Tuhan memanggil dan memberikan mereka malu kan karena telanjang gitu. Jadi waktu itu Tuhan menyematkan kulit untuk mereka pakai gitu, Pak. Makanya itulah korban yang pertama itu, Pak, sebagai pengganti. Oke. Dalilnya di mana tuh? Dalilnya di Kejadian 1 ke 2? Kejadian nanti Kejadian 3 berapa itu? Bentar ya. Kejadian 3:15. Ya sekitar situ lah, Pak. Nah terus itu korban pertama. Lalu kemudian penyaliban Yesus itu korban juga. Nah posisinya ini kematian Yesus ini tidak menyebabkan dosa ya bagi yang membunuhnya? Atau gimana? Bukan, Pak. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa itu Tuhan berfirman bahwa dari keturunan perempuan ini akan lahir, engkau akan meremutkan tumitnya dan dia akan meremutkan kepala. Kalau kepala itu kan lambang ya, lambang kekuatan, kekuasaan itu Pak. Jadi itu dia cuma mengikuti, karena ingat kalau kami di Kristen itu ketika Tuhan bersabda itu kekal dia, Pak. Oke. Nah sampai digenapi. Oke. Artinya semua yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu tidak berdosa mereka ya? Semua yang terlibat itu, kalau kita sampai ke Tuhan Yesus itu Sang Pencipta yang berkarya, Pak. Manusia itu cuma menjalankan aja, Pak, tapi Tuhan yang menyediakan gitu. Oh, berarti selama ini perspektif kita salah soal penyaliban, karena kita ngiranya orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, tentara Roma yang mengeksekusi Yesus itu mereka orang-orang berdosa. Ternyata bukan ya, itu memang karena kehendak memang sudah nubuatannya mereka begitu. Oh. Bukan nubuatan, Pak. Dia ini loh, kompleks ya Tuhan itu. Tuhan itu yang jadi masalah kompleksnya itu Tuhan itu sudah memberikan free will, Pak. Gitu, Pak.
dan dia memberikan keistimewaan kepada sang penyesat itu untuk menyesatkan manusia begitu Pak. Karena bukan permintaan Tuhan tetapi permintaan sang penyesat itu. Nah itu yang bikin gue bingung, kenapa dosanya Adam digenapinya dengan dosa lagi? Itu nggak apa-apa ya? Bukan, kalau kita lihat itu ketika Abraham ya diikat perjanjian sama Ishak gitu Pak, itu kan Tuhan memerintahkan bahwa Abraham untuk menyembelih, mengorbankan anaknya yang satu-satunya itu. Ya dengan iman dia mengikuti aja segala yang diperintahkan Tuhan. Ketika dia mau melakukan itu, Tuhan suruh berhenti. Lihatlah, itu ada di situ dia melihat domba. Di situ kan Abraham sudah berbicara bahwa ketika Ishak itu bertanya, Pak, di manakah domba yang menjadi korban itu? Dia mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Dan keyakinan itu menjadi terbukti ketika Abraham mau menyembelih Ishak itu Tuhan memerintahkan supaya stop ya. Saya sudah tahu hati kamu itu tulus mengikuti perintah saya. Nah, kemudian yang dikorbankan itu domba yang disiapkan oleh Tuhan gitu. Itu tipologinya untuk Yesus Kristus gitu loh Pak. Oh, I see. Artinya Ishak ini Yesus, Abraham ini tentara Roma dan Yahudi. Bukan, kalau di Alkitab itu salah terus gua. Dari tadi salah terus. Begini Pak, di Alkitab itu Pak, kalau di perjanjian lama itu akan terulang di perjanjian baru gitu Pak, tetapi dengan cara yang berbeda. Iya, ngerti gitu. Yang kalau Ishak itu disembelih, Yesus ini kan dicocokinnya ke Yesus. Yesus itu disalibkan. Yang menyembelih Ishak itu Abraham, yang menyalibkan Yesus itu Yahudi dan Roma. Gitu kan tipologinya? Ya, ahli Taurat dan orang Roma. Ah, mantap. Kalau gitu, iya makanya ini yang kembali lagi gue bilang, kami pikir selama ini tuh tentara Roma dan ahli Taurat ini tuh orang berdosa. Ternyata mereka itu menjalankan itu dengan imannya ya. Menarik. Begini loh Pak, Apa tuh? Tuhan itu kita nggak bisa dengan hal kita, dengan pemahaman kita, dengan logika kita, dengan penghakiman kita, itu kita nggak bisa memahami semuanya itu Pak. Gitu. Karena kalau kita bisa memahami Tuhan itu berarti kita melebihi Tuhan. Gitu Pak. Maksudnya Nightcross dari tadi Nightcross ngejelasin itu sebenarnya nggak paham. Ya, nggak paham. Jadi Nightcross dari tadi ngejelasin ke gue itu sebenarnya nggak paham apa yang diomongin gitu maksudnya. Loh, ya ini sesuai pemahaman saya. Saya bilang bahwa Anda kan mengatakan bahwa keselamatan itu biasanya kan harus kok dikorbankan manusia, tetapi sesungguhnya kan kalau dilihat betul-betul kan nggak ada manusia itu yang dikorbankan, Tuhan sendiri yang menyediakan gitu, karena kasihnya kepada Adam Manusia. gitu, dan keturunannya. Iya. Tuhan tidak mau putusnya kita sama dengan dia gitu loh. Dia mau kita itu sama-sama bersama dia, tetapi dia adalah Tuhan yang kudus ya. Tuhan yang sangat kudus, jadi dia tidak mau ada noda ataupun gitu. Iya ngerti, untuk korbannya penyaliban ini adalah tipologi korban itu ngerti. Cuman yang kita salah persepsi dari dulu itu si tentara Roma dan ahli Taurat ini gua kira mereka orang-orang berdosa karena mereka membunuh. Ternyata bukan, itu karena iman, sebagaimana Abraham mengorbankan Ishak yang lalu kemudian digantikan. Kan gitu. Kalau Anda mau lebih jelas itu di Mazmur 22, di situ mereka kayaknya harus dibaca ya Mazmur 22 ya. Gimana bagusnya dibaca atau enggak? Biar saya bacakan ya sebentar ya. Boleh. Ya.
Nanti Bang Handi masuk Ikhwan, nanti Bang Handi masuk. Slow. Ini Aku di sini cuma buka Iya. jalan. pemahamannya ke necros ini berarti ngambil dari mana gitu? Aku tadi belum paham itu tuh menurut pemahamannya. Iya, Kalau aku ini sekarang masih bias paham, ini. Masih aku bias. sekarang paham. Jadi ya memang ahli Taurat sama tentara Roma itu mereka menjalankan apa yang Tuhan nubuatkan gitu loh maksudnya. Seperti Nabi Ibrahim kan jadinya. Iya, nah jadi Ishaknya itu Yesus, Ibrahimnya itu tentara Roma dan ahli Taurat. Jadi dua gitu maksudnya. Beda tuh, mereka kan bukan orang yang taat ngaku Nabi Ibrahim tuh. Bro Kores kurang tajam ya emang segini kalau gua mah nggak pernah tajam-tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang. Saya baca ya. Boleh. Selamat siang. Mazmur 22 ya. Ya, oke, Mazmur 22. 2 ayat 17. Sebab anjing-anjing akan mengurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandang aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ingat ya, jubahnya Tuhan Yesus diundi ya. Dan membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan jangan jauh ya kekuatanku. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa maaf ya sedikit gugup ya. Nggak apa-apa, ngerti kok. Itu kan di luar daripada bangsa pilihan gitu loh. Iya, Kan waktu itu yang mengurumuni itu kan adalah orang-orang Roma. iya. Nah, Mereka juga membagi jubahnya. Dan itu Nah, ya ini- dinobatkan ini nubuatan kan? tahun lebih sebelum Yesus. Iya betul. Ah, mantap. Iya, ini nubuatan. Artinya kan karya Tuhan ini. Anjing-anjing yang mengerumuni dia, gerombolan penjahat ini kan karya Tuhan kan? Bukan begini loh Pak. Tuhan kan sudah memberikan free will gitu Pak. Free will. Jadi dia itu sudah mengetahui apa yang terjadi gitu, tetapi Gimana? gimana ya? Dengan bantuan apa itu dia bisa mengarahkan supaya itu terjadi gitu loh Pak. Diarahkan supaya itu terjadi. Ya, supaya itu tergenapi seperti nobat ini itu akan tergenapi gitu loh. Bukan Iya. sekudung-kudung terus langsung jadi A begitu, ya langsung jadi B begitu enggak. Ini sebuah butuh proses gitu, Pak. Karena Tuhan itu dia apa yang dititikannya itu harus harus terpenuhi, bukan bisa dihapuskan gitu nggak bisa. Oke. Ini kalau yang sebab anjing-anjing mengerumuni aku cocok nggak sama Abraham dan Ishak? Kalau Enggak ya? anjing-anjing yang menggurung aku ini kan nobat Pak, nobat daripada kalau Mazmur siapa ya? Daud ya kalau nggak salah Daud. saya, Nabi Daud yang bermazmur ya. Itu. Berarti nggak cocok. penglihatannya Nabi Daud. Bukan. Kalau Oh, nggak Abraham cocok. itu tipologi untuk ini sebelum 2000 tahun yang lalu ini kan sudah berapa 3000 tahun yang lalu ya sebelum abad yang ke-1 itu yang Mazmur ini dituliskan gitu. Nggak tahu 4000 tahun atau 2000 tahun ya. Saya kurang berpengalaman. Jadi nubuatan Mazmur dan tipologi Abraham itu dicampur sehingga menjadi penyaliban gitu ya? Bukan dicampur Pak. Dia ini Salah terus by gua. step, Pak. Bukan dia harus diarahkan gitu, tapi yang mengarahkan itu kan harus sesuai dengan firman Tuhan itu. Oke, Bukan berarti terus ahli. langsung jadi, Pak. Oke, gini. Ahli Taurat dan tentara Roma diarahkan berdosa. Bukan diarahkan Pak. Enggak diarahkan berdosa juga. Waduh. Bukan. Itu kan berarti apa ya? Tuhan ibaratnya nggak benar. Dia kan sudah apa namanya itu? Sudah menurunkan
sesuatu itu ya harus terjalani, Pak. Tetapi Mm. gimana dia bisa ya, dengan kekuasaannya, kemuliaannya, itu dia bisa mengarahkan gitu loh, Pak. Susah juga mau jelaskan. Susah ya? Iya. Soalnya Soalnya- saya ambil kesimpulan Bang Kores bahwa yang namanya konsep ketuhanan kalau menggunakan akal pasti akan mentok. Susah dijelaskan. Iya makanya. Maka gereja kan dari awal itu sudah tahu bahwa kayak kami kan banyak betul yang abad yang ketiga keempat itu banyak kan muncul Alkitab yang palsu itu, makanya dikanonisasi kan karena mereka tahu kalau nggak digitu kan nanti umat-umatnya bisa tersesat gitu Mhm. gitu. Iya. Kalau sulit dijelaskan kenapa Connect Close tadi bilang memahaminya dari situ gitu. Itu kan berarti Iya. dari situ. memahami. Iya benar yang dibilang Akhi Bejo itu. Maksudnya kalau misalnya susah dijelaskan, ya mending jangan dijelasin gitu. Iya. Oh, Begini, bukan lagi katanya. apa yang saya pahami, Pak, sukar untuk saya menjelaskan kepada orang-orang itu. Nah, karena pertama kita latar belakang berbeda, pendidikan kita berbeda, iman kita berbeda, begitu loh, Pak. Ah. Ya udah coba dijelaskan dengan bahasa awam. Gimana caranya karya Tuhan itu membuat orang berdosa? Gimana caranya? Bukan Tuhan yang berdosa, ini kan Bukan gini. membuat orang berdosa. Tuhannya nggak berdosa. Iya, Tuhan itu menciptakan Adam, Heeh. dan dia dari Adam dia menciptakan perempuan gitu loh. Nah, ciptaan itu sekali aja. Adam yang manusia lain itu tidak diciptakan lagi, dia memang tinggal menuruti aja kayak gitu loh. Jadi Oke. ketika Adam diciptakan, lepas itu diciptakan Adam, ya kan, itu diperintahkan supaya mendengar. Janganlah kamu makan buah itu. Kalau ketika kamu makan, pastilah Oh kita ke kamu Adam akan lagi mati. sekarang ya. Kita Nah, ulang. Oke. iya, seharusnya kan Adam dan Hawa itu kan mati. Tetapi kenapa kita keturunannya masih ada? Karena Bapak itu mengasihi kita gitu loh. Tetapi dia juga harus harus mengikuti apa yang telah dia nobatkan gitu. Karena apa yang dia ucapkan itu kekal, Pak. Gitu. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan tentang Adam yang jatuh ke dalam dosa? Apa? Ya, kita ambil contoh ya. Adam itu kan yang memberikan nama buah-buahan atau hewan itu kan Adam kan? Gitu kan. Berarti Adam ini kan dia mempunyai sesuatu kelebihan yang luar biasa ya, sedangkan hewan-hewan atau apa dia namakan gitu. Mm-mm. Nah, ketika ketika Hawa itu makan buah-buahannya, memang nggak ada di dalam Alkitab sih. Dia makan buah-buahannya itu, seharusnya kan Adam tahu, iya kan? Loh, kenapa kamu makan? Kalau kamu makan pasti kamu akan celaka. Gitu. Tapi kenapa dan itu makan juga? Di dalam Alkitab kan kenapa dia juga ketika Hawa memberikan buah itu dia makan? Kenapa? Itu karena kasihnya kepada Hawa itu. Kalau dia karena kasihnya itu dia nggak mau Hawa itu sendiri hancur lah gitu kan. Hancur sendiri. Itu Oh karena jadi kasih. Adam Nah, menanggung makanya- dosanya Hawa, gitu maksudnya. Itu nggak ada tertulis di dalam Alkitab, Pak. Nggak ada. Cuma kita logikanya Terus aja kenapa begini. diceritain? Adam itu begini loh, Pak. Adam itu memberikan nama kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Heeh. Loh, berarti dia tuh bukan dia mempunyai yang lebih kan daripada sebagai manusia biasa gitu. Iya. Nah, kenapa? Kan yang duluan makan itu kan perempuan gitu. Nah, dia melihat bahwa
Nah, makanlah. Pasti Adam itu kan sudah tahu bahwa kenapa mungkin, tetapi karena kasihnya kepada dia. Nah, makanya heran kita lihat kan kenapa Tuhan itu kok oleh karena Oh, Adam kamu nggak makan ya? mengikuti Adam nggak makan buah gitu. Adam makan. Coba dengar dulu. Ketika Oh, Hawa itu memberi makan kepada Adam, Adam kan makan. Ya. oke. Terus Tuhan ini kan biar tunggu ya, saya cari ya biar supaya jangan bohong-bohong ya kita. Kejadian ya. Nah, Nah, ya, ya. Bukannya Adam itu sebelumnya nggak tahu ya, setelah makan buah itu makanya dia tahu, karena ini kan buah pengetahuannya yang itu yang dimakan. nah, gini ya, lalu kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau Kejadian perbuat? berapa? Jawab perempuan Kejadian 3, kejadian 2? tiga. Yang dua. Oke, oke. Kejadian 13. Kemudian apa yang kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirman Tuhan kepada ular, kena engkau. Oh, ini yang di atas ya sebelumnya itu. Iya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan. Ini Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, berarti Adam ya. Perempuan yang kau tempati di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ya, gitu kan? Sedangkan Adam itu yang memberikan nama kepada pohon-pohon, kepada hewan. Adam yang memberikan nama itu. Berarti kan dia lebih daripada sesuatu itu. Lebih pinter dari perempuan gitu maksudnya ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika perempuan itu memberikan kepada dia makan. Kenapa? Karena dia mengasihi perempuan itu. Karena pasti kalau dia nggak makan pada waktu itu, perempuan itu akan dihukum sendiri gitu loh. Tapi kasih. Ya, makanya kemudian Allah berfirman, ini kan harus, apa yang telah kamu perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau demikian terkutuklah engkau di antara segala penonton. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan gini loh, aku akan bukan itu firmannya, lalu firmanlah kepada manusia ini, kepada Adam ya, ayat Oh, ini 17 gini ya, lalu yang firmannya Kejadian 3 12 sampai 14 ini, Adam makan buah karena mengasihi perempuannya makan buah karena mengasihi ular, gitu nggak sih? bukan. Oh, nggak, Bukan. beda. Dia begitu. Oh iya. Ya, Karena lalu sama-sama berfirmanlah jawabannya. kepada manusia itu, ya, Kejadian 17 ya. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan jangan makan dari, maka kutuklah tanah itu. Kenapa tanah itu yang dikutuk gitu loh? Kenapa nggak Adamnya? Iya kan? Karena Tuhan mengetahui isi hatinya Adam. Karena Adam mengasihi gitu loh. Maka kasih Tuhan kepada Adam itu, maka dia memberi kesempatan karena dia melihat bahwa Adam itu mempunyai kasih yang luar biasa kepada Hawa itu gitu loh. Oh, ini apa, pemahamannya mantep nih, dalam sekali Net of Cross. Bagus. Boleh gua bertanya? Kalau saya bisa jawab. Kalau nggak bisa, Oke, mantap. Ini kita penyaliban nanti dulu. Karena Tuhan mengasihi Adam, maka tanah yang dikutuk. Terus ular ini ngapain? bukan Pak. Aku menjadi bukan ya? heran kan. Seharusnya kan Adam itu kan mati kan. Tapi kenapa ini ya, maka terkutuklah tanah karena engkau gitu loh. Kenapa nggak ular? Nah, Kenapa nggak ular? Ini nanya aja ya, ini. ular nanya kan aja. dihukum Pak. Ular dihukum Pak. Tapi nggak Gitu. dikutuk. Nah, Kan gini, Adam dihukum, tapi nggak dikutuk. Hawa dihukum, tapi nggak dikutuk. Ular dihukum, tapi nggak dikutuk. Tanah dikutuk. iya, Kenapa nggak ular yang dihukum dan kutuk? Kenapa? ular ini bukan seperti ular yang pemahaman kita sekarang ini, Bah. Ngerti, ular itu kan iblis. Iya. Nah, kenapa iblis ini nggak dikutuk? Loh. Nah, ini Nanya aja. 15. Kejadian 15.
akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gitu loh. Tumitnya kan berarti apa ya? Jalan kita berdiri pegangan kita. Susah, berdirinya jadi susah. Jadi kejadian 3:15 ini kutukan. Nah, Ini ini kutukan. harus digenapi. Ya, harus digenapi. Makanya Kutukan Tuhan yang Yesus harus itu digenapi. bukan kutukan, Pak. Ini bukan Ya, kutukan. ini adalah- Terus ini- yang gua ini tanya ada- kan kenapa ular nggak dikutuk? Kenapa dia diem aja? Loh, ini firman Tuhan, Pak. Ngerti? Antara keturunan Ngerti, dan ngerti. keturunannya. Nah, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yaitu tadi keturunannya dari Bunda Maria itu siapa? Yesus Kristus kan? Hanya Yesus Iya, boleh, Kristus boleh. yang Yesus Kristus yang sulung bangkit dari antara orang termati. Karena waktu Yesusnya meninggal, yaitu iblis sangka sudah menang dia, tapi dia nggak tahu bahwa Yesus Kristus bangkit hari ketiga. Jadi oke lah. Jadi ini kan nggak terjawab ya yang soal kenapa nggak ular yang dikutuk gitu. Nah terus sekarang kita ke situ deh. Di situ juga ada pertanyaan menarik gua. Ini meremukkan kepala ini maksudnya apa? Apa artinya tuh apa meremukkan kepala itu? Iya, konteksnya di sini Binasa, mati, kalah atau apa meremukkan kepala itu artinya? Ya, kepala itu adalah sumber kekuatannya. Itu. Oh Sumber jadi artinya kekuasaannya. iblis tidak berkuasa lagi sekarang semenjak Yesus disalibkan. Iblis tidak akan berkuasa lagi ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hah? Ya, iblis tidak akan berkuasa lagi ketika kedatangan Yesus dua kali. Jadi iblis belum kalah waktu Yesus disalibkan. Bukan, ketika Yesus disalibkan, Aduh, itu salah terus. pengharapan terbuka, Pak. Jalan terbuka. Yang seharusnya kita tidak mempunyai damai lagi atau ada peluang menyatu kepada Sang Bapa itu lagi, Sang Pencipta itu lagi terbuka. Itu. Bagi yang betul-betul, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, jalan itu terbuka. Gitu, Pak. Terbuka untuk kembali kepada Sang Bapa lagi di dalam kemuliaan tubuh yang baru nanti ketika datang Yesus yang kedua kali gitu. Oh, alah. Jadi berarti penyaliban Yesus itu bisa dibilang baru setengah kerja ya. Nanti kerjanya full itu pas kedatangan kedua, gitu. Bukan. Bukan juga. Bukan. Tuhan itu konsisten, Pak, dengan firman-Nya, Pak. Dia nggak berubah-berubah. Jadi ini tuh keturunannya akan meremukkan kepalamu ini bukan buat penyaliban, ini buat kedatangan kedua. Bukan. Ini kan sejarah sedang berlangsung, Pak. Gini deh, gua persimpel pertanyaannya. Ini kepalanya iblis udah remuk belum? Udah remuk belum sekarang kepalanya iblis? Iya, dia sangka dia sudah menang kan ketika Yesus meninggal itu, tapi dia nggak tahu Yesus bangkit dan diberikan kekuasaan surga dan bumi. Oh, berarti udah remuk kepalanya sekarang iblis ini. Dia sudah kalah, Pak. Sudah kalah. Oh, Kenapa? sudah kalah. Iblis sudah kalah. Iya, karena jalan itu sudah terbuka. Tetapi selama sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, free will itu masih berjalan, Pak. Makanya dia mencari kesempatan untuk mencari teman banyak-banyak. Si penyesat ini, begitu loh, Pak. Oh, berarti sebelum Yesus disalibkan, iblis tidak mencari teman banyak-banyak untuk disesatkan. Setelah Yesus disalibkan, baru dia mencari teman, gitu ya? Bukan. Ah, benar gue. Iya. Bukan. Aduh, gimana ya? Itu udah sampai ke Yesus itu ya, kejadian tadi makan ini tadi itu ada memberi nama-nama ini kan setelah dilarang untuk mendekati pohon ya. Setelah dia makan dia baru tahu tentang kebaikan dan keburukan. Jadi Adam ini kan nggak tahu nih sebenarnya. Karena dia yang memberi nama ini bukan kepada tumbuhan loh di sini. Dia memberi pada hewan ternak
burung-burung dan binatang hutan, bukan pada tumbuh-tumbuhan ini. Dia nggak tahu tuh tumbuh-tumbuhan nama-namanya. Di Kejadian 2 itu 2:20 kan. Jadi Adam tuh nggak tahu sebenarnya itu buah yang mana gitu, nggak tahu namanya. Dan ketika dilarang untuk makan pohon, Hawa belum ada. Hawanya kan diciptakan setelah diperintahkan tidak memakan buah, baru karena butuh teman diciptakanlah Hawa. Kan gitu di Kejadian 2 itu ceritanya. Jadi waktu dikasih makan buah sama Hawa, Adam ini nggak tahu buah yang mana gitu. Ya, dan pohon yang dikutuk. Kenapa? Karena pohon itu yang menumbuhkan buah, bukan Adam. Nah, kaitannya sama dosa waris yang katanya dari manusia. Berarti Adamnya nggak salah ini. Yang menghasut kan ular. Harusnya ular yang dikutuk, kata Kores tadi. Kok nggak ada gitu. Dan ini bukan manusia, jadi kenapa Yesus yang dikorbankan? Nggak setara. Aturan ular yang disalibkan gitu. Misalnya Kores ya. Cocoknya gitu kan. Turunan ular nih harusnya yang disalibkan menebus dosanya Ya. sang ular. Anda bisa baca di Kejadian 2:19 di situ. Dan Lalu 19, Tuhan Allah membentuk dia dari segala lompat terus, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Nah, itu Pak. Berarti kan dia mempunyai wewenang yang luar biasa Pak. yang di Kejadian 2:19 kan melihat, memberi namanya kan 2:20. Iyalah, pokoknya kurang lebih begitu loh Pak. Yang 2:19-nya itu melihat, menyaksikan dulu makhluk-makhluknya. Baru yang diberi nama di 2:20 itu hewan, ternak, burung dan binatang hutan. Tumbuhan nggak ada di situ. Jadi Adam nggak tahu ini tumbuhan ini jenis apa, kok buahnya apa, nggak tahu dia. Kan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup Pak. Melihat doang waktu itu, dia nggak tahu namanya. Sementara perintahnya jangan kau dekati pohon, dia mana tahu nama pohon, ya kan? Semua pohon dalam tanah ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang 17 baik Pak. dan yang jahat jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makan pasti kau akan mati, kan itu kan? Iya, seharusnya kan mati, tapi kan binatang yang dibunuh dikasih baju, ya pakaiannya, dan tertutuklah tanah, bersusah payahlah kamu, itu kan. Jadi kan kalau dipikir-pikir kan, wah, berarti kan karena Adam itu menunjukkan kasih yang luar biasa kepada Hawa kan, gitu. Jadi Tuhan melihat, wah ini, jadi Tuhan juga mengasihi dia, gitu loh. Jadi diberi peluang dan keturunannya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nabi Mudafir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum semuanya. Lanjut teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap layar teman-teman. Aku lanjut ya. Lanjut Pak Oke, Kores. Ya. Jadi ya itulah ya, penyaliban ini adalah setengah penggenapan. Nanti setengah lagi dilunasinya di kebangkitan kedua gitu. Terus ini pertanyaan berikutnya deh ya, supaya kita berkembang. Jangan dibukan-bukanin dulu belum bertanya. Adam kan jatuh ke dalam dosa, kan gitu ya. Nah, terus kemudian tadi kata Net of Cross, harusnya kan langsung mati tuh. Tapi enggak, Adam dikasih hidup. Oh gitu. Ya juga tuh. Padahal kan Tuhan tidak pernah tidak pernah melanggar apa yang dia katakan. Tapi nggak apa-apa lah. Yang gue tanyakan ini, ketika Adam diberi kesempatan hidup di dalam dosanya selama dia di bumi, kenapa Yesus ini kok disalibkannya
di zaman Yohanes, bukan di zaman Adam. Nah, gitu. Itu kenapa ya? Nah, kalau kamu lihat betul-betul Pak, Adam itu meninggal Pak. Adam itu meninggal. Berarti kan tergenapi kan firman Tuhan. Loh, jadinya di tadi katanya nggak ini apa? Katanya harus mati tapi nggak langsung mati. Gimana maksudnya? Loh, pada saat itu gini loh Pak. 1 hari sama juga 1000 tahun bagi Tuhan. Adam itu berumur mau 1000 tahun Pak. Kan pada Oh, hari artinya itu ya, artinya bukan dikasih kesempatan hidup dong, memang 1 hari kan gitu. iya 1 hari, tapi itu tergenapi Pak. Tergenapi 1 hari. Tetapi Nah, kita yang manusia iya. ini memahami rahasia Tuhan kan tidak mungkin Pak. Ya, Betul, tetapi betul. itu dikatakan bahwa keturunannya itu akan selamat gitu loh. Ketika Tuhan yang menyelamatkan sendiri gitu loh Pak. Jadi segala sesuatu itu harus berjalan. Contohnya seperti Israel sekarang Pak, akan berdampingan dengan saudara-saudaranya. Sejarah kan sedang berjalan ini Pak. Sekarang kan Israel kan berdampingan dengan saudara-saudaranya lain, dengan Mesir, dengan Yordania, kan dia berdampingan Pak. Jadi sejarah kan sementara berjalan Pak. Gitu. Iya, itu apa? Terpaksa sebenarnya gitu. Nggak tahu kenapa itu negara-negara Arab di sana. Nah, ini kan sedang berjalan nih posisinya nih nubuatan ini. Tapi itu nggak menjawab gitu. Selagi Adam masih hidup di bumi, kenapa Yesus turunnya di zaman Yohanes gitu? Kenapa nggak disalibkan oleh anak cucu Adam aja waktu Adam masih hidup, sehingga tidak ada dosa waris gitu? Betul. Berarti konsepnya menebus, bukan menebus dosa manusia, tapi menebus dosa separuh manusia. Ada yang nggak ketebus dosanya gitu, karena Adamnya keburu meninggal. Jadi bukan semua manusia yang ditebus, hanya separuh manusia. Karena separuhnya Bukan, sudah meninggal. Bukan, kalau yang meninggal yang tidak mengenal hukum Taurat ataupun hukum Taurat itu, mereka itu selamat Pak, karena mereka nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Oh, wah. Dan ini kalau sudah tahu Pak, kalau sudah tahu ya gitu. Jadi semua manusia yang tidak pakai hukum Taurat, termasuk Adam, selamat. Semua yang tidak pakai huruf, kita manusia itu Tuhan sudah membekali dengan apa ya? Dengan kayak Nurani. bukan kayak kita itu sebelum mengenal hukum Taurat loh. Kita itu seperti kebaikan kayak menolong orang. Itu adalah satu dari kebaikan, Pak. Emang hebat orang Kristen ini, nyetel perintah Tuhan ya. Kristen emang hebat. Bukan. Ini semua ada di dalam Alkitab, Pak. Tinggal rajin aja mencari jawabannya. Iya, jadi tanpa penyaliban Adam sampai keturunannya selamat selama tidak diperkenalkan hukum Taurat. Mantap. Terus Loh, keturunan Adam pasti mengerti Taurat, Pak. kalau keturunan Adam kan nggak cuma Israel. Oh iya, yang sebelum sebelum Abraham, Pak, Iya, sebelum Abraham, Asuria gitu kan, yang sejaman sama Israel misalnya kayak Edom gitu kan, Filistin kayak itu kan nggak mengenal hukum Taurat juga tuh. Iya, sebetulnya manusia sebelum mengenal hukum Taurat juga Tuhan sudah membekali gitu loh Pak, hukum yang ada di dalam hati mereka gitu. Ini nyetel lagi nih urusan Tuhan nih. Kau kok nyetel Tuhan ya? Saya nggak mampu Pak. Tuhan itu nggak bisa diselami, nggak bisa dihakimi, saya nggak bisa apa-apa. Kamu lebih pintar loh dari Tuhan. Siksa bangs. Kalau kita manusia lebih pintar daripada Tuhan, itu kita salah besar Pak. Karena Tuhan itu dengan kita manusia nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa dengan kemuliaannya itu, kebesaran. Kau nggak sadar dari tadi, kau nyetel itu perintah Tuhan. Kau nyetel loh dari awal sampai akhir. Kau perhatiin gitu.
Aku nggak nyetel, aku baca di Alkitab tadi. Ini di Kejadian, di Mazmur. Tuh kan, nyetel lagi kan? Aku nggak berani, Pak, karena segala sesuatu itu sudah dituliskan, Pak. Itu hukum Taurat buat siapa sih? Hukum Taurat itu untuk bangsa pilihan Tuhan, yaitu orang Yahudi. Untuk kamu, hukum Taurat Kan buat kamu apa? sudah jelas dari Abraham bahwa segala keturunan Hukum Taurat buat kamu, hukum Taurat buat kamu apa? yaitu jalur meseniknya itu ya kami, Pak. Jalur mesenek. Jadi hukum Taurat berlaku buat kamu? Bukan perjanjian itu loh, Pak. Perjanjian ketika Enggak, ini kamu ini apa hubungannya kamu dengan hukum Taurat? loh, memang asal usul Kristennya daripada hukum Taurat itu. Oke, jadi hukum Taurat bermanfaat buat kamu. Hukum Taurat kan Tuhan sudah bilang saya datang untuk menggenapi, bukan mentiadakan hukum Taurat. Iya, hukum Taurat ini fungsinya buat kamu apa? Ya kami orang Kristen yang memakai hukum Tuhan Yesus ya, kasih sama manusia. Saya nggak nanya Yesus, Memang itu yang saya nggak nanya Yesus. Hukum Taurat itu manfaatnya buat kamu apa? Ya hukum Taurat itu yang sejarah berjalan sampai kami sekarang ini, Pak. Itu intinya. Manfaatnya apa? Ya dengan adanya hukum Taurat itu ada perjanjian baru, Pak. Oh, itu namanya Kalau nggak ada nyetel. Bukan, kalau nggak ada hukum Taurat perjanjian baru, no way, nggak bakalan ada. Baik. Di hukum Taurat ada nggak ajaran bunuh anak orang menebus dosa? Tidak ada di Tidak ajaran ada. Terus ya, Tuhan. ajaran kalau dengerin tidak ada. Nah, kalau bunuh anak orang nebus dosa itu ajaran dari mana? Bunuh anak orang, kami tidak pernah diajar, Pak, bunuh anak orang. Yang mati di tiang salib anak orang apa anak siapa? Ya itu tadi saya bawakan, Abraham menyediakan anaknya. Saya nggak nanya Bilang Abraham. Ya. Dengerin. Loh, Tuhan, di mana kurbannya? Di Taurat itu ada nggak ajaran bunuh anak orang menebus dosa? Ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, sekarang kamu dapat ajaran bunuh anak orang menebus dosamu itu ajaran dari siapa? Yang bunuh anak orang itu siapa, Pak? Yang mati di tiang salib siapa? Anak orang atau anak siapa? Itu bukan anak orang, Pak. Oh, Yesus bukan anak orang. Loh, dia itu lahir dari Roh Kudus. Dikandung jadi- oleh Roh Kudus. Oh, jadi Dan- Bunda Maria jadi Bunda Maria bukan Dan orang yang dengerin. Iya, Pak. Jadi Bunda Maria bukan orang yang melahirkan Yesus. Iya, tapi asal usulnya dulu kita harus tahu, Pak. Saya nggak nanya asal usulnya. Saya nanya anaknya Maria itu orang atau bukan? Kan sudah jelas Yohanes 1:14. Saya nggak nanya Yohanes, saya nanya kamu, anak Maria itu orang atau ayam? Saya nggak berani menjawab yang tidak sesuai di dalam Alkitab, Pak. Iya. Anak Maria ini kan punya anak nama Yesus. Yesus ini orang atau ayam? Yesus ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Iya. Anak Maria ini manusia atau ayam? Dia mengambil ya untuk hadir ke dalam dunia ini Sakit. ya. Kau sakit itu, bro. Asal usulnya dari mana, Pak? Saya nggak nanya asal usul. Anaknya Maria ini manusia atau bukan manusia? Bagaimana kami bilang mau mengorbankan manusia sedangkan asal usul Tuhan ini ya ketika malaikat bertemu dengan Bunda Maria. Yang mati di dengerin, yang mati di tiang salib itu manusia atau ayam? Yang meninggal di tiang salib itu, ya saya ulangi ya, yang meninggal di tiang salib itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus. Berarti yang mati di tiang salib manusia, betul? Iya, kemanusiaannya. Tetapi tidak Terus logis ini kalau ajaran, kita- makanya ajaran mematikan anak orang di tiang salib menembus dosa ini ajaran siapa?
Yang menyediakan Tuhan Yesus itu siapa, Pak? Ajaran siapa? Gua banting juga nih HP nih. Iya, gimana saya mau menjawab Bapak kalau nggak sesuai Alkitab, Pak? Iya, ini ajaran siapa yang mengatakan bunuh anak orang menembus dosa? Itu ajaran siapa? Kalau kita mengatakan bunuh anak orang itu ketika orang itu nikah, punya anak, melahirkan, ya kan, baru itu dikatakan Yesus orang. Tetapi Yesus dalam itu di tiang Tuhan salib. Yesus itu Yesus itu di tiang salib terbunuh atau tidak? Dia terbunuh itu kemanusiaannya, Pak. Terbunuh. Nah, ajaran siapa? Ajaran dari siapa membunuh anak orang menebus dosa? Itu ajaran siapa? Nggak tahu ajaran dari mana itu, Pak. Saya juga baru dengar ini. Berarti imanmu ini nggak tahu ajarannya, betul? Loh, Anda tahukah Yesus itu dari mana asal-usulnya? Dari rahim Maria. Iya, tetapi situ jelas dia dikandungi dari Roh Kudus, Pak. Jadi Roh Kudus yang mengandung. Jadi yang mengandung Roh Kudus bukan Maria. Ya, sebagai manusia apa yang tercatat di dalam Alkitab Nah, itu? sekarang ajaran mana? Siapa yang mengajari kamu membunuh anak orang menebus dosa? Itu ajaran siapa? Ya, saya nggak tahu, Pak. Ajaran dari mana, Pak? Kami Kristen tidak pernah membunuh orang. Terus yang bunuh Yesus di tiang salib siapa? Ya, itu kemanusiaan Yesus. Ya, kalau kita mengatakan Yang seperti bunuh itu, dia tetapi siapa? asal-usulnya- Yang bunuh Yesus di tiang salib siapa? Yang bunuh kemanusiaan Tuhan Yesus itu adalah orang Roma. Orang Roma. Kamu percaya nggak itu pembunuhan? Bagaimana saya mau mengatakan pembunuhan sedangkan asal-usul Tuhan Yesus kan dari firman-Nya Sang Bapa. Yesus itu dibunuh atau Gimana bunuh sih diri? ngomong? Dengerin. Yesus itu dibunuh atau dia bunuh diri? Ya, kemanusiaannya itu disalibkan. Ini orang gila ini satu nih. Halo Mas, ini orang gila ini satu nih, nggak nyambung. Berbicara mengenai kemanusiaannya yang disalibkan, berarti dia ada Tuhan di dalamnya gitu maksudmu ya? Gitu kan? Iya, Pak, karena yang mau diselamatkan itu kan manusia, Pak, bukan yang lain. Intinya dia dari Roh Kudus. Anggapanmu Bukan kan anggapan berarti saya di dalam Alkitab. dia dikatakan di dalam tubuhnya roh Tuhan gitu. Gimana itu? Maksudnya gimana, Pak? Kalau kamu bilang itu yang disalib tubuh kemanusiaannya, ya berarti ya manusia gitu. Dalam ilmu mana yang diambil kalau manusia itu ada Tuhannya lagi? Waduh, saya sudah mengatakan dari awal, kita nggak bisa samakan diri kita dengan Sang Pencipta, Pak. Kita nggak bisa memahami. Memang nggak bisa disamakan, makanya nggak sama. Manusia sama Tuhan beda memang pencipta sama ciptaan beda. Siapa yang nyamakan nggak? Justru Ya. aku bilang nggak sama. Ya, masalahnya dia itu Sang Pencipta yang menjadi ciptaannya, Pak. Beda kan? Kalau gini loh, kalau kamu bilang seperti itu, berarti kamu mengiyakan orang yang menyembah sapi karena mengatakan bahwasannya menjadikan dirinya menjadi sapi sama juga, atau menyembah pohon menjadikan Tuhan itu menjadikan dirinya menjadi pohon. Itu berarti kamu nggak meinikan dengan yang patung-patung juga, karena Tuhan memasukkan diri ke dalam patung. Tidak tahu ajaran dari mana itu. Sama dengan Kalau orang-orang yang nyembah patung. Kristen tidak ada begitu, Pak. Kalau Kristen tidak ada gitu, Pak, ajaran seperti yang Bapak bicarakan tadi. Tadi kamu bilang ya karena dia menjadikan diri menjadi makhluk manusia kan, Yesus kan. Kalau bisa menjadi Yesus berarti bisa Iya, menjadi betul, patung. karena Bisa menjadi patung yang berhala disembah sama orang-orang pagan itu. Berarti kamu mengiyakan. Pak Bejo disambung tadi Pak Bejo. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri gitu loh. Itu ajaran siapa itu dulu. Terus itu didesak dulu di situ. Biar kepalanya pecah gitu loh. Terusin. Tadi kan dia udah ini di situ. Tuhan Yesus sedang bunuh diri. Tuhan Yesus cuma menyatakan kebenaran, tetapi mereka tidak menerima, gitu loh, Pak.
dan Terus mereka akhirnya memfitnah dibunuh. dia. Akhirnya, Mereka nggak Akhirnya terima, ya akhirnya disalib. Yesus dibunuh, disalib gitu, betul nggak? iya betul. Nah, berarti artinya kalau seumpama Romawi tidak menyalib, kamu nggak akan bisa nyembah. Harusnya kamu juga bersyukur tuh sama Romawi yang membunuh Yesus, yang nyalib Yesus, betul nggak? Jangan malah yang nyalib itu dibilang dosa, betul nggak? Bukan, itu seperti Yudas juga Pak, itu free will. Seperti Roma juga itu free will, karena dia Ya, sekarang mengetahui kalau bahwa orang dia Roma tidak nyalip Yesus, kamu bisa menuhankan si mayat ini gimana ceritanya? Iya, kalau boleh dikatakan mayat, tetapi saya tidak sependapat juga karena mayat akan selamanya, Pak. Sedangkan Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, Pak. Tapi pernah gimana jadi kita mau- mayat nggak? Pernah mati nggak? Iya, itu memang dia disangka sudah menang iblis ya ketika dia menjadi Enggak, ini kita mayat. nanyanya simpel tapi tidak jawabnya muter. selamanya. Kamu yakin Ya, nggak itu bahwa Tuhan rahasia yang Tuhan. kamu bilang Tuhan itu pernah mati? Kamu sebetulnya kamu percaya nggak kalau Tuhan pernah mati gitu? Kami orang Kristen percaya bahwa Bahwa Tuhan pernah mati. ya yang mana dulu Pak? Apakah Anda bicara ini sang Bapa ataupun Yang sang Tuhan anak sebetulnya yang siapa menjadi sih? manusia? Yang Tuhan sebetulnya siapa sih? Kedagingan ini Tuhan bukan? Ya. Di dalam keesahannya sang pencipta itu, sang Aduh, Bapa enggak, itu, jawabnya ya, simpel. Dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Pokoknya ini adalah kemanusiaannya Tuhan Yesus, Pak. Iya, Kemanusiaannya, kedagingannya Pak. Yesus, kemanusiaannya Yesus ini Tuhan apa bukan? Ya dia memang Tuhan, Pak. Ah, berarti kemanusiaannya Tuhan, betul kan? Betul. Betul. Nah, rohnya itu Tuhan juga bukan? Segala sesuatunya itu dia adalah Tuhan hakikatnya karena dia Apa adalah kemampuannya Sang dagingnya Yesus pada saat bayi itu? Kemampuannya apa, Pak? Ya kan kata kamu dagingnya Yesus kan Tuhan. Saat daging itu ada di rahimnya Maria kan berarti Tuhan di situ. Betul nggak? Ya dia membatasi dirinya, Pak, sebagai manusia. Oh, yang menjadi berarti Tuhan ciptaannya. kamu membatasi diri, gitu. Iya, karena sang Bapa itu tidak bisa terhampiri. Ya membatasi nggak bisa terhampiri bagaimana ceritanya? Membatasi tapi nggak bisa dihampiri bagaimana ceritanya? Sedangkan Abraham aja bertemu dengan Aduh, kok Tuhan lari nabrak? dari Gabra. yang sebelum dia menjadi manusia, Pak. Gimana sih kita mau Lagi Handi coba. Nih gue sendiri. Dua dikit-dikit aja nih gue takut nanti stres. Lanjut. kan kalau kamu mengatakan begitu, sedangkan Abraham aja bertemu sama Tuhan Yesus dan dia berbahagia. Gimana sih? Bertemu Tuhan Yesus di mana bertemu Tuhan Yesus? Ya di kejadian apa itu yang di pohon terbentium sebelum Sodom dan Gomora itu? Itu malaikat Tuhan situ, malaikat Elohim itu. Kok Yesus pula? Iya, yang dua orang itu kan malaikat. Yang bicara sama Abraham itu siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Yang di pohon itu terdengar suara, lalu terlihat adanya malaikat di situ, bukan Tuhan katanya. Kok jadi Tuhan? Yesus pula lagi. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Kenapa, Pak? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya Tuhan Yesus. Berarti yang mati manusia bukan Tuhan. Iya, kemanusiaannya. Ya, berarti waktu Yesus mati dia bukan Tuhan. Ya, makanya logika pemikiran Makanya lagi, jangan saya ulang lagi. Waktu Yesus disalib dia Tuhan atau dia manusia? Iya, dia Tuhan, Pak. Oke, berarti Tuhan disalib. Betul? Gimana kamu mau salib? Loh, yang disalib itu Tuhan atau manusia? Itu kemanusiaan Tuhan, Pak.
Berarti yang disalib manusia, bukan Tuhan. Ya itu kemanusiaan Tuhan, memang begitulah ditulis di dalam Alkitab. Berarti Kita nggak- berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan, betul? Tidak pernah sekalipun dia bukan Tuhan, dia adalah Ya. Tuhan dari Oh, kalau begitu Tuhan yang disalib. Betul, Tuhan disalib, betul? Kalau Anda percaya, Anda baca di Yohanes 1 ayat 1. Iya, lu tinggal iyain, kucluk, Yesus itu Tuhan, Tuhan disalib, Tuhan mati, betul? Iya, kemanusiaannya. Lu berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia manusia. Ya itu menurut Anda, tetapi menurut kami dia memang Tuhan, Pak. Oh, jadi berarti Tuhan mati. Yang mana dulu, kemanusiaannya atau apa ini, Pak? Yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang Yesua Amasya yang kemanusiaannya Yang itu gimana? mati itu manusia atau Tuhan? Ya semua manusia kan mati, Pak. Saya nggak tanya yang mamamu, saya nggak nanya bapakmu, saya tanya Yesus itu waktu disalib dia manusia atau dia Tuhan? Nah, kalau kamu bertanya seperti begitu, ya kami mengatakan dia Tuhan, Pak. Berarti Tuhan mati, betul? Tuhan tidak pernah mati, Pak. Loh, yang disalib siapa? Yang disalib itu kemanusiaan Tuhan Yesus, Pak. Berarti dia bukan Tuhan waktu disalib, dia manusia. Ya itu menurut pendapat Anda, tapi Nah, menurut terus yang disalib apa? Ini dasar orang gila ini satu. Sos. Kayak ada orang gila gini masih hidup. Ini akalnya di dengkul atau di kepala sih? Naik. Ini benar-benar baru saya seumur ibu. Kamu lah yang paling kucluk, Oten yang paling kucluk yang kamu ibu. Kamu lah bro, benar serius. Jelas banget loh itu pertanyaan Bang Andi loh. iya kan begini loh, Pak. Kalau kita manusia ya, kamu kan dilahirkan daripada perkawinan orang tua ya. Kita nggak membahas itu. Kita bahas ini Yesus disalib. Ya, yang disalib sekali terakhir. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Iya kemanusiaan Tuhan Yesus, Pak. Berapa kali saya jawab? Oke, berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus ya tetap Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan akan Berarti tetap Tuhan selama-lamanya. berarti Tuhan disalib. Betul? Itu kemanusiaan, Pak. Berarti dia bukan Tuhan kalau dia manusia. Itu menurut Anda, tapi menurut kami dia Tuhan, Pak. Berarti Tuhan mati yang disalib, Tuhan dibunuh. Tuhan tidak pernah mati, Pak. Berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus pernah mati. Otakmu pakai bro, otakmu pakai. Hancur ini otakmu kalau begini loh. Iya, makanya dia adalah sulung yang bangkit dari antara orang Mulai mati. lagi kedua kata sulung. Siapa yang bahas Iya. sulung? Kan sesungguhnya manusia itu sudah nggak ada harapan, tetapi karena Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut itu, ketika Tuhan Yesus meninggal itu setan sangka sudah menang. Oke, ya, jadi tetapi berarti Tuhan meninggal ya. Kamu yang ngomong nih, Tuhan meninggal ya. Tuhan mati ya. Tuhan tidak pernah mati. Barusan kau ngomong loh Tuhan meninggal. Itu kemanusiaannya. Barusan kau sendiri yang ngomong Tuhan meninggal kok. Tuhan tidak pernah Bangkit, katanya 3 hari bangkit Tuhannya. Tadi 3 hari bangkit katanya Tuhannya. Gimana sih? Masa lupa kamu? Gini loh, Pak. Yang Gini Anda gimana? bicarakan itu adalah kemanusiaannya, tetapi Nah, keilahan manusianya Yesus Tuhan apa bukan? ya dia itu adalah sang pencipta yang menjadi manusia, manusia dan juga ilahi. Mana Ya sih, kan? Pak? Berarti manusianya Yesus Tuhan kan? Iya, saya sudah mengatakan berulang. Berarti pada saat itu disalib berarti Tuhannya mati apa enggak? Kan ditanya gitu Mahandi. Ini saya diulang-ulang nih kayak kaset kusut kita ini berdua. Pak, gini tuh, Pak. Kalau di Kristenan itu Tuhan ya tidak pernah mati, Pak. Lah buktinya saya tanya nih ulang-ulang nih. Ini Bang Handi nanya nih Bang Nik. Ditanya, Yesus itu kedagingannya Tuhan atau bukan? Iya, dia adalah manusia dan ilahi. Nah, Tuhan kan? Pada saat disalib itu Tuhan apa bukan?
Ya dia adalah manusia dan ilahi, kan sudah saya jawab, Pak. Berarti Yesus pernah mati. Betul? Yesus yang kemanusiaan. Ah, Coba. iya. Lagi lagi ya. Coba. Coba. Kusut aja kayak kaset kusut. Kita kusutin aja sekalian. Bro, waktu Yesus mati 3 hari, Tuhanmu ada nggak? Aduh, Pak. Firman Sang Bapa itu Firman lagi. Pak. Orang nggak nanya firman. Tuhanmu loh, Pak. mati 3 hari. Dengerin. Tuhanmu mati 3 hari. Ya. Dengerin ya. Tuhanmu pernah mati 3 hari. Waktu Tuhanmu mati 3 hari, masih ada Tuhan nggak? Tuhan itu kekal, Pak, di kekristenan. Buktinya mati. Buktinya pernah mati. Itu kan kemanusiaan, Pak. Gini loh, Berarti Pak. yang mati bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia Dengar mati. dulu, Pak ya. Dengar dulu, Pak. Kusut Sang bener ini Bapa kaset itu- ini. Ini lebih lagi kabel kusut. Bau sangit. Dengar, Pak. Gini, Pak, dengar. Ketika Sang Bapa itu mengutus firman-Nya menjadi manusia, Bapa itu tidak pernah kehilangan firman-Nya, Pak. Dan sekarang Tuhanmu yang mana? Bapa atau Yesus? Ya, di dalam keesaannya itu. Saya tanya baik-baik. Ada 2 ini, dengerin. Ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang kau tuhankan? Dengerin dulu, dengerin. Diam. Yang mana yang kau tuhankan? Bapa atau Yesus? Yang mana yang Tuhanmu? Tuhan saya ialah Tuhan Yesus. Berarti Bapa bukan itu Tuhan. adalah- Berarti Bapaknya Bapa Yesus itu bukan ya Tuhan. Apa? Aduh, ya. Bapa dan Bapa itu adalah sumber ya, yang transcendent ya, itu loh. Saya tanya baik-baik. Ada Bapak, ada Bapak, ada Yesus. Bapak sama Yesus ini sama atau beda? Bapa ini hakikatnya itu adalah Sama atau beda? Saya tanya, sama atau beda? Dia adalah Bapa. Ya pribadinya beda, Pak. Pribadinya beda. Yang mana yang kau tuhankan? Bapak atau Yesus? Kita di Kristen nggak bisa seperti satu-satu begitu, Pak. Dia harus memang kekekalannya satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu kekekalan, tidak pernah terpisahkan. Oh, yakin satu. Dia satu. Oke, waktu disalib. Oke. Apakah Bapak ikut ke salib? Waktu Yesus mati, Bapak ikut ke salib? Tuhan Yesus mengajarkan kami Sang Bapa itu adalah terang daripada terang. Dia adalah transcendent. Katanya satu. Iya, yang dia kan keluar daripada Sang Bapa itu Sang Firman-Nya itu, Pak. Gimana sih? Jadi Yesus keluar dari Bapak. Iya, dia bukan terciptakan, tapi dia itu lahir atau keluar daripada Sang Bapa itu. Makanya disebut Yang keluar dari Bapak adalah Bapak, gitu. bukan yang keluar daripada Bapa itu adalah Sang Firman-Nya. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bapak atau yang keluar dari Bapak? Ya kami Kristen tidak bisa menjawab seperti yang kamu minta itu. Yang Kami manakah yang kau sembah? Dengerin. Yang mana yang kau sembah? Bapak atau yang keluar dari Bapak? Bapa dan Firman-Nya itu tidak terpisahkan dari kekal sekekal dan kekal tidak bisa terpisah. Kerja. Oke, Bang Kenik, berarti Yesus dan Bapa itu satu kesatuan. Setuju? Aduh, shalom Pak. Aku minum air dulu Pak. Capek aku menjelaskan. Iya, tadi kan bilang menjelaskannya satu kesatuan. Kabur dia. Panas suasananya itu. Benar-benar ya. Ya ampun. Aduh ya Allah, teman-teman yang 860 orang, bersyukurlah kalau memang di antara teman-teman di bawah Allah takdirkan hari ini, detik ini masih dalam kondisi ruh masih menempel pada jasad, dan yang paling terpenting harta adalah keimanan, masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbu Jalla Jalaluh. Maka beruntunglah kalian hari ini dikasih anugerah dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat pagi. Nggak bisa saya ngebayangin. Saya kalau menjadi Kristen malu saya. Bener.
Gara-gara lu res, mulai lu gak bener lu ya res. Mana sih Kores tanggung jawab? Kores tadi tapi ceritanya bagus loh Bang Andi. Dia ceritanya sampai ke cerita-cerita Adam dan Hawa loh. Disimaknya juga, kita dari tadi dengerin aja. Dengerin itu Nina Bobo mau tidur. Kores tadi mau gantikan yang disalib itu ular bukan Yesus harusnya gitu tadi maksud Kores. Loh Kores dari zaman grup WA ya memang seperti itu, kalem. Tenang, tapi menghanyutkan juga. Sekali tenggelam langsung mati biasanya kalau Kores yang menggiring. Tapi menurut informasi ya terakhir tidak siapa tadi namanya kenaik ini. Informasi yang terakhir dia itu pingsan dibawa ke rumah sakit. Otaknya panas. Kayaknya minumnya di pinggir sungai itu. Capek saya ini habis dari tadi menjelaskan. Istirahat. Pikir dia. Jadi Bang Handi begini, Istirahat. Bang Handi. Aduh salam Bang, saya nggak kuat Bang, saya jelasin ya Bang. Pusing saya banget ya. Satu itu Bang Handi. Ya Bang. Satu itu menurut Pendeta Esra Soru itu adalah gabungan. Jadi makna echad itu adalah gabungan. Gabungan antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus gitu Bang Andi. Aduh, ngebul berasa otaknya itu anak. Akhirnya apa? Ampun saya Bang, saya istirahat dulu ampun. Kalau kata Bombom kan pulpen yang 3 warna itu ya kan. Oke teman-teman semua ya, sekian dulu ya. Waduh benar-benar ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, banggalah menjadi seorang Muslim ya. Nggak gitu-gitu banget gitu loh. Ribet jadinya akhirnya apa ya? Melawan arus akhirnya ngebul palanya gitu loh. Ya, oke ya teman-teman ya. Semoga terhibur deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.